Ya, kembali saya ajak ngobrol dengan Bung Rocky Gerung, dan ada satu topik yang saya kira cukup menarik meskipun publik tidak terlalu memperhatikan, yakni surat dari Ketua KPK ke Kementerian Perekonomian ini berkaitan dengan kartu prakerja. Ini kasusnya kan kemarin cukup ramai nih Bung Rocky ya. Sempat baca Bung Rocky beritanya ya? Baca saya dapat beritanya. Ya. Ini jadi menurut Anda gimana ya? Tiba-tiba ini cukup serius juga nih surat dari KPK ke Kementerian Perekonomian kalau lihat poin-poin yang dimunculkan itu tadi. Saya kira kita mesti kasih poin pada KPK hari ini karena dia bereaksi cepat melampaui ekspektasi publik. Mungkin juga kita bisa bilang ya itu tukar tambah dengan novel Baswedan, itu ya bisa aja. Karena dia lagi dihajar kemarin itu. Tapi poinnya tetap ada unsur rasional di KPK yang mungkin juga menganggap bahwa lepas dari soal-soal isu politik di dalam internal KPK sendiri, ada masalah yang melampaui itu, yaitu fungsi-fungsi teknis dia untuk membaca angka. Ini kan cuma soal membaca angka sebetulnya. Yang kemudian di belakang itu baru kita persoalkan. Mengapa KPK ngotot membaca angka itu? Siapa yang pesan sebetulnya tuh? Karena nggak biasa KPK punya urgensi yang kuat untuk soal-soal yang bersifat teknokratis dan belum menimbulkan semacam potensi delik itu. Tapi approach KPK hari ini memperlihatkan bahwa soal kartu prakerja ini, soal anggaran prakerja ini, memang juga dibicarakan publik udah lama tuh. Dan semua orang tahu bahwa Perpu yang kemudian jadi undang-undang Corona ini bermasalah secara hukum pertama-tama. Karena langsung meminta supaya jangan ada pidana di dalam pembuatan kebijakan. Kalau pejabat buat kebijakan jangan dipidanakan. Itu kan udah menimbulkan kecurigaan. Pada KPK juga merasa, ya kalau begitu kita dilarang untuk audit, dilarang untuk memeriksa prosedur itu. Jadi KPK sebenarnya tersinggung dengan RUU itu karena dianggap ya lepas dari soal politik di belakang kita, tapi itu hak kita untuk mempersoalkan apakah boleh dilakukan peraturan yang semacam itu, peraturan yang memungkinkan moral hazard. Jadi KPK bereaksi terhadap itu. Tapi publik juga memang dari awal mencium korupsi besar-besaran memang. Karena kebijakannya nggak bisa dipersoalkan, itu biasa aja dalam hukum administrasi negara. Tapi kan ada undang-undang perbendaharaan negara, ada undang-undang anti korupsi di mana tidak sekedar kebijakannya, kalau dia berakibat pada memperkaya orang, kan kena kan. Batas juga yang diatur oleh undang-undang perbendaharaan negara, itu pertimbangan yang tidak terhubung dengan hak diskresi pejabat untuk membuat kebijakan yang tidak bisa dikena delik. Itu soalnya. Ya, jadi dan surat KPK ini bisa menjadi dasar bahwa kecurigaan publik selama ini cukup beralasan dan berdasar gitu. Ya, itu. Artinya kesimpulannya begitu. Ya. Coba saya bacakan sedikit ini Bung Rocky ya. Poin-poin yang disebutkan oleh ini cukup dahsyat ini yang disebut oleh KPK, bahwa surat KPK ini mempersoalkan bahwa dia menemukan masalah itu dalam tahap pendaftaran peserta, kemitraan dengan platform digital hingga materi pelatihan. Coba bayangin. Jadi semua dari proses awal sampai di ujungnya semua bermasalah. Ini misalnya contoh begini. Ternyata kartu program prakerja itu hanya yang tidak sesuai ini peruntukannya. Kalau yang disasar oleh Kementerian Tenaga Kerja itu kan ada 1,7 juta pendaftar tuh. Tapi yang ditampung oleh kartu prakerja itu hanya 143.000 dari 9 juta. Bayangkan. Jadi artinya ada 9 juta lebih atau 9 juta kurang 143.000 yang tidak tepat sasaran. Itu. Ini kan angka yang luar biasa dahsyat. Kemudian juga disebutkan bahwa ternyata banyak sekali materi-materi yang tidak cocok sebenarnya, tidak layak. Cuman hanya dari semua materi prakerja tadi 24% yang layak dari ada total 1.895 itu hanya 24% yang layak. Kemudian yang layak untuk daring hanya 13%. Ini kan luar biasa. Belum lagi konflik kepentingan antara penyedia materi dengan penyelenggara kartu prakerja ya atau digital platform ini rasanya
ini sih korupsi mulai dari pangkal ujung sampai pangkal nih Bung Rocky. Ya, itu perencanaannya, ada perencanaan korupsi sebetulnya di situ. Oke, itu kita udah tahu sebagai surat. Tapi yang menarik buat saya, pers mesti dorong untuk mempersoalkan di belakang ini siapa itu. Ya. Kan kita mau tahu siapa yang rancang sebetulnya. KSP adakah orang di situ? Lingkaran dekat presiden siapa tuh? Kementeriannya siapa aja tuh? Pasti Golkar utama di situ kan. Ini jadi skandal lagi. Ya. Yes. Apakah Menteri Keuangan setuju pada waktu itu? Suaranya didengar apa enggak? Dari awal kita dengar Sri Mulyani udah anti dengan kartu-kartu prakerja itu tuh. Jadi satu-satu kita akan lihat kembali lagi tadi konflik di dalam rezim ini diperlihatkan melalui surat KPK ini kan. Kan sebetulnya KPK hanya bekerja untuk memperlihatkan ada perencanaan korupsi yang dicurigai oleh KPK. Mulai dari apa tuh face recognition, buat apa orang belum, masa orang baru mau mendaftar udah dilihat mukanya, apa urusannya tuh. Soal semacam itu tuh. Mau dibandingkan dengan data di KTP, lalu apa akibatnya tuh? Nanti kalau dilihat wajahnya agak putih-putih, itu berarti dia white collar worker, sehingga nggak perlu dikasih. Jadi kan itu soalnya tuh. Tapi di belakang ini orang mau lihat apakah ada kartel khusus yang memang mengincar dana besar ini, sehingga dia persiapkan dari awal, termasuk pelatihan-pelatihan daring yang dari awal kita tanya, orangnya aja nggak ngerti bagaimana dia yang kasih kita sertifikat. Jadi ini perampokan di masa darurat, itu yang disorot oleh internasional juga. Bank Dunia menyorot kita soal itu, IMF menyorot kita soal itu, bahwa di banyak negara juga ada model yang sama, itu merampok uang negara secara dalam keadaan memanfaatkan situasi COVID. Jadi ini moral hazard yang terbesar sebetulnya. Jadi KPK mesti kita kasih aplaus bahwa dia mencegah moral hazard ini beroperasi mendahului perencanaan yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Tentu ke bawah kan kita bisa lihat tuh ya unsur-unsur yang mendukung kebijakan ini siapa aja tuh partai-partai. Berarti ada kecipratannya tuh. Kan nggak bisa perencanaan semacam itu, nggak ada orang yang aware pada waktu susun kan. Semuanya nganggo, tiba-tiba jadi perpu, tiba-tiba jadi undang-undang. Nah ini skandalnya lebih luas lagi. Apakah DPR dilobi? Pasti dilobi. Apakah DPR peka? Pasti dibuat tidak peka tuh. Jadi ini tumpukan. Jadi kita lihat bagaimana kalau kita sebut apa tuh NKRI? NKRI itu sama dengan korupsi plus stagnasi ekonomi plus moral hazard plus konflik ideologi itu kan. Jadi lengkaplah seluruh variabel NKRI per hari ini. 3 berita yang kita bicarakan tadi itu betul-betul cermin buruk dari yang kita sebut kehidupan bernegara. Dan ini bisa menjadi semacam dasar kita menduga ini adalah puncak atau fenomena dari gunung es dari penggunaan anggaran selama pandemi. Ya itu mungkin 2 jam ke depan nanti KPK akan mulai memperlihatkan ada fakta baru begini-beginian, indikasi awal. Kan kalau KPK cuma sekedar bicara itu artinya nggak ada gunanya. Tapi kita tahu cara kerja KPK kan. Ini headline-nya, besok ini yang detail akan disusulkan tuh. Ya mungkin KPK udah undang pers tuh, kan biasa begitu. Beberapa redaktur pasti udah diberitahu KPK. Besok kita akan kemukakan ini ya, siap-siap kalian. Itu saya duganya begitu. Oke. Tadinya saya cuma menduga bahwa karena undang-undangnya tidak boleh bahwa disentuh oleh penegak hukum, ya saya tidak nyentuh, tapi saya ngingetin bahwa terjadi semacam ini gitu. Saya tadinya ya KPK kan tahu bahwa ya bukan cuma itu yang bisa menjerat orang. Ada undang-undang, ada 3-4 undang-undang lain yang potensial dipakai untuk menjerat pelaku moral hazard di dalam anggaran COVID ini. Oke. Jadi dugaan Anda bahwa ini baru baru semacam pembukaan lah dari KPK gitu ya. Iya. Pembukaan Sisilia tuh. Sisilia. Nah, sebenarnya kalau tanpa KPK pun sejak awal publik sudah memahami ya bahwa ini akan ada semacam permainan semacam itu gitu. Iya. Tetapi agak susah dalam situasi begini karena katanya sekarang ini banyak orang yang sudah mulai takut sekarang dokter gigi katanya tidak laku nih Bung Rocky Gerung.
Karena banyak orang yang buka mulut dalam situasi begini. Dokter gigi nggak laku, yang laku dokter jantung karena banyak yang jantungan langsung kan. Setelah dengar KPK keluarin surat udah jantungan semua tuh. Dan tradisi KPK kan kita tahu kan tradisinya, begitu dia dibuat headline itu adalah umpan supaya orang melapor. Kan itu pasti akan banyak laporan tuh dari daerah tuh. Itulah itu rumusnya udah begitu, dan sudahlah kita lepas dari tentu tokoh di KPK semacam Jenderal Firly tentu mau punya reputasi baru juga. Masa dia nggak sampai sekarang nggak ada reputasi? Kalau apa soal kemarin nangkap OTT segala macam itu kan sprindik lama semuanya kan. Apalagi ada soal novel Baswedan yang akan membuat dia merosot lagi reputasi. Jadi juga tadi saya katakan itu kertambah juga. Firly tentu ingin agar supaya dia diingat sebagai ketua KPK. Dalam rangka menutupi isu yang terlalu besar yang pro pada novel Baswedan. Nah, novel sebetulnya pemimpin informal KPK kan dulu, kemarin kita promosikan new KPK kan. Apa tuh? Jadi terlalu banyak new sekali tuh. Kemarin new Ngabalin dan tiba-tiba Ngabalin muncul dengan new benar, dengan new look dia kebetulan tampil kemarin. Oh iya, itu saya lihat dia pakai kopiah apa mungkin udah dapat kartu anggota dari PDIP karena bersiap-siap buat ada yang mau di reshuffle kali, jadi Ngabalin akan dimasukkan ke situ. Tapi seluruh keadaan kita hari ini kan memperlihatkan oportunisme luar biasa tuh. Semua orang menjadi oportunis karena melihat ini ombaknya gede banget. Jadi atau kita berlindung atau kita berupaya untuk dorong kapal supaya lebih cepat tenggelam, dan kita akan dianggap sebagai penyelamat nantinya kan. Soal-soal begitu. Jadi selain kita bicara tentang hal yang akal sehat, rasional, ingin mengembalikan tertib hukum, kita juga mesti melihat permainan politik yang sangat oportunis. Justru karena semua pemain, semua player menganggap bahwa permainan ini nggak akan bisa diselesaikan. Karena bandarnya pasti akan kabur sebelum permainan selesai. Karena meja judinya pasti kakinya udah keropos sehingga di bawahnya itu dicari cermin untuk saling ngintip kartu terakhir yang dipunya oleh pemain yang lain. Jadi satu keadaan yang boleh kita sebut turbulensi politik udah mulai hari ini. Dari kasus-kasus yang, jadi rentetan kasus yang sering saya katakan, hukum sosiologi nggak bisa dicegah oleh keterangan pers istana. Jadi capek-capek KSP kirim orang buat berdebat, jubir presiden berbusa-busa buat menerangkan keadaan. Tapi orang nggak peduli itu. Karena fakta sosiologi memperlihatkan hal yang terbalik. Nah, presiden tahu, ya presiden juga pasti tahu itu. Karena itu dia juga mau berupaya untuk jadi faktor sendiri itu supaya di 2024 nanti setelah dia lengser dia nggak akan dipersoalkan orang. Selalu begitu saya lihat arah dari politik. Tapi apapun motifnya dari KPK mengungkap surat kepada Menko Perekonomian soal kartu prakerja ini layak kita dukung ya, Bung Rocky. Oh, saya dukung karena itu adalah fungsi utama KPK itu. Bukan kita dukung karena KPK, kita dukung karena KPK bisa membaca kepentingan publik di situ yang kita ucapkan lebih dahulu sebelum KPK bergerak secara hukum itu. Jadi akal sehat kan udah bergerak duluan kan, menganggap bahwa ini ada perencanaan kejahatan di dalam soal prakerja ini. Dan kita baca itu juga memang dari awal orang menuntut transparansi. Siapa sih yang bikin rancangan itu? Apakah dia dari kabinet atau disewa? Atau dia tokoh yang terselubung di dalam istana kan, orang sampai sekarang orang nggak tahu siapa yang bikin usulan-usulan itu. Yang tiba-tiba meledak dengan dana sebesar itu kan nggak mungkin orang menganggap itu hasil dari diskusi biasa di kabinet kalau dananya sebesar itu untuk pekerjaan yang ecek-ecek beginian. Begitu dibilang dananya segini tapi daring, daring itu gratis, ngapain pakai dana? Di situ. Oke, kita tunggu langkah-langkah berikutnya dari KPK. Kalau bisa jangan berhenti hanya pada kartu prakerja ya, karena banyak anggaran-anggaran lain yang jauh lebih besar dari itu, Bung Rocky ya. Banyak. Politik kita sekarang diasuh oleh kartu pradumu, jadi itu KPK mesti bongkar tuh kartu pradumu, siapa yang biayain tuh. Ada anggarannya? Sehingga menghasilkan.
Ada anggaran Pradungu yang turun pada bajer-bajer. Bajer-bajer ini kan semua lulus dari daring Pradungu. Oke. Sebelum jadi delik, kita mesti akhiri dulu obrolannya ini. Oke, Arso. Yes. Thank you, Rocky. Yeah.